Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Kak. Silakan duduk ya. Iya. Silakan duduk senyaman mungkin. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kakak hari ini sudah bersedia menemui saya hari ini. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa perkenalkan diri terlebih dulu. Kalau boleh kakak. Oke. Perkenalkan Kak, nama saya Rizky Nur Aisyah. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Oke. Saya boleh panggil kakak dengan sebutan Bu Aisyah atau Kak Kiki aja? Kak Kiki aja. Oke, baik Kak Kiki, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Endang Bestari. Kakak bisa panggil saya Ibu Endang atau Ibu Tari, Kakak Tari juga bisa. Sebelum kita mulai proses konseling kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Kak. Kakak boleh bikin doanya? Oh, boleh. Oke. Jadi untuk sesi doa kali ini mari kita berdoa terlebih dahulu dan Terima kasih ya Kak Kiki sudah mau bikin doa hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya harap kakak bisa bercerita secara sukarela kepada saya. Tapi sebelumnya sama tanya nih, tadi kakak sudah sarapan di rumah? alhamdulillah sudah Kak. Terus dalam perjalanan ke sini tadi bareng teman atau sendiri? Berjalan sini sendiri sih Kak. Sendiri ya. Oh berarti, tapi tahu dari siapa kalau di sini tuh bisa tempat konseling? Tahu dari siapa? Oh, ada temannya rekomendasiin untuk kesini, katanya bisa kita konseling ke kakak. Oke, berarti datangnya dari teman. Iya. Tapi kakak sukarela ya datang ke saya hari ini. Iya Kak. Oke, pertemuan hari ini kita akan lakukan sampai permasalahan kakak tadi selesai. Saya harap nanti dalam proses konselingnya kakak bisa bercerita secara sukarela, secara terbuka, tanpa ada yang ditutupi, karena pastinya apa yang kita mau sampaikan kepada saya hanya akan sampaikan kepada saya saja. Ada yang bertanyakan? Enggak ya? Nggak ada ya. Sudah tahu belum tujuan dari proses konseling ini? Belum Kak. Belum ya? Oke, kalau belum, jadi proses konseling ini saya di sini akan berperan sebagai konselor dan Kak Kiki sebagai konseli, di mana nanti saya akan membantu mengarahkan apa yang sudah Kak Kiki sampaikan kepada saya. Mungkin nanti setelah pertemuan kita mungkin ada permasalahan yang Kak Kiki alami, nanti saya akan mengarahkan kakak untuk menyelesaikan permasalahan yang kakak alami dulu. Bisa dimengerti? Enggak sih. Oke. Untuk selama proses konseling ini kita tidak batasi berapa lama, jadi kakak bisa cerita saja ya. Oke. Sudah siap untuk ke langkah selanjutnya? Oke Kak, siap. Oke, kalau sudah siap, di sini saya mulai dengan saya ingin mendengar kira-kira apa sih yang harus saya bantu sehingga kakak Kiki menemui saya hari ini. Oke, terima kasih ya Kak. Jadi saya akan menceritakan apa permasalahan saya. Yang paling utama itu adalah tentang overthinking. Kayak saya tuh sering banget kepikiran, apalagi namanya masa depan kayak setiap tahun pasti kayak kepikiran gimana nih langkah selanjutnya, apa langkah selanjutnya yang bakal kita ambil setelah kita melewati fase ini. Nah kebetulan saya dulu kan salah satu mahasiswa akhir. Nah, salah satu overthinking saya selain masa depan adalah saya juga kayak sering berpikir kayak saya merasa tertinggal dibanding teman-teman yang lain ya seperti itu. Jadi overthinkingnya itu kayak kalau misalnya udah sarjana nih atau udah selesai, kira-kira apa ya yang cocok saya ambil selanjutnya yang sesuai dengan saya, terus kayak pokoknya sesuai dengan diri saya begitu Kak. Oke, jadi di sini overthinking yang akan kita alami itu terkait kira-kira setelah lulus sarjana mau ambil apa, kemudian ternyata juga overthinking dengan masa tertinggal ya sama teman-temannya. Kalau boleh tahu Kak Kiki saat ini semester berapa sih? Udah semester 8. Semester 8. Iya masih oke ya. Iya. Oke, jadi di sini kan ada dua nih permasalahannya. Pertama kan ini bingung kira-kira habis sarjana nanti mau ambil apa. Iya. Terus yang kedua Kak Kiki merasa tertinggal dari teman-teman Kak Kiki. Nah dari kedua permasalahan ini mana dulu yang kira-kira Kak Kiki harus selesaikan?
kayaknya karena saya sekarang ada di fase semester akhir itu lebih ke yang suka tinggal ini yang harus diselesaikan. Ya saya juga nggak terlalu overthinking dalam menyelesaikan studi saya. Oke, jadi overthinkingnya terkait masa depan Kiki gimana ke depannya. Oke, kira-kira sebelumnya Kiki sudah pernah survei nggak sih kayak cari tahu informasi-informasi kira-kira setelah Kiki lulus nih, Kiki cocoknya di mana sih gitu? Oke, jadi sebelumnya saya sudah sempat survei kayak apa namanya antara kan ini bakalan lanjut kemana yang lebih cocok ke saya gitu kan. Itu masih bingung juga kak, karena kan itu kayak banyak pilihan, masih bicara jadi kayak masih ditimbang-timbang dan masih dipilih kira-kira bakalan di S2 atau bakalan lanjut langsung kerja gitu kan. Jadi kayak masih ditimbang-timbang nih mana yang lebih baik antara untuk lanjut ke S2 ini atau langsung melanjutkan bekerja. Oke, jadi kakak sudah punya dua rencana. Yang pertama kakak mau lanjut S2 atau yang kedua kakak mau langsung kerja. Nah, gimana kalau kita lihat peluangnya dulu? Nah, dari peluang S2 ini, kira-kira apa sih peluang yang kakak punya untuk lanjut ke S2 dan apa kira-kira kendala ketika kakak mengambil S2? Oke, jadi untuk melanjut S2 ini kan salah satu kendala saya itu kayak ekonomi ya. Jadi kayak saya berencana untuk mengambil beasiswa, cuman yang saya pertimbangkan adalah saya gimana ya, kira-kira saya bisa nggak ya kira-kira untuk lolos atau dapat nih beasiswa ini untuk S2 gitu. Karena kan untuk beasiswa S2 kan nggak cuma sedikit ya, jadi itu termasuk kayak salah satu kepikiran banget di saya gitu, salah satu pertimbangannya. Terus kan, Tapi kalau untuk dari minat atau keterampilan yang kakak punya, kira-kira menjamin nggak sih kakak bisa lolos untuk S2 ini? kalau dari saya sendiri saya rasa cukup menjamin, cuma ada salah satu yang kayak saya rasa kurang ya, yaitu kayak kemampuan bahasa Inggris saya. Jadi kayak salah satu yang saya pikir banget tuh di situ susahnya, kayak tantangannya teman-teman tuh di situ. Jadi kayak mungkin sekarang kayak baru mulai belajar untuk bahasa Inggris gitu lah. Jadi kayak kadang juga kira-kira masih sempat nggak ya itu loh bisa sampai kan kayak kalau Inggris itu bisa ada tes TOEFL gitu kan ya, bisa ada minimal score gitu kan. Nah itu takutnya di situ sih kak. Oke, jadi terkait kendalanya itu, yaitu kakak nggak bisa untuk ini apa namanya? Bahasa Inggrisnya belum lancar. Iya. Untuk menangani masalah itu udah ada belum sih yang kakak lakuin? Untuk sekarang ini kayak mulai belajar bahasa Inggrisnya kan kalau saya pribadi saya jadi suka dengar lagu ya. Dan jadi kayak saya juga banyak suka nih lagu bahasa Inggris. Jadi langkah kecil yang saya lakukan itu kayak lagu yang saya suka lagu bahasa Inggris saya cari tahu ada itu apa gitu kak. Oke, jadi dimulai dari mendengarkan lagu. Iya. Oke. Kalau untuk kan kalau mau S2 ini memang TOEFL itu harus lolos gitu ya. Iya. Tapi kan ada lagi kak yang dipertimbangkan kayak kira-kira pengalaman emosinya kakak atau mungkin modal ilmu dasar bahasa kesehatan masyarakat ya. Iya. Itu kira-kira sejauh mana sih sebesar apa presentasinya menurut kakak dari diri kakak terkait penguasaan ilmu kesehatan masyarakat ini? Oke. Jadi kalau untuk penguasaan ilmu kesehatan masyarakat saya rasa sudah cukup ya kayak dari S1 ini bekal yang diberikan kepada saya itu sudah cukup, karena kayak saya juga cukup giat menurut saya ya kalau antusias ya kayak kalau siap menerima materi tentang kesehatan masyarakat. Jadi kalau misalnya untuk turun ke masyarakat langsung atau tentang materinya itu kayaknya sudah cukup. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas terkait dunia kerja. Nah, kalau untuk dari Kiki, kira-kira sudah punya peluang atau belum untuk lanjut ke dunia kerja? Atau mungkin Kiki punya keterampilan? Terus kira-kira kendalanya apa sih kalau misalnya Kiki mau lanjut ke dunia kerja? Nah, kalau untuk lanjut ke dunia kerja ini itu ada dua pertimbangan sih kak. Antara saya kembali ke kampung saya atau saya tetap di kampung sini. Jadi kayak untuk
peluangnya itu kemungkinan besar yang saya lihat itu baru menjadi kayak apa namanya ya, ini kayak lulusan begitu Iya, iya. ya, kayak gitu itu sih yang kayak baru peluang yang ada gitu. Nah, dan menurut saya itu kayak ini tuh bisa juga sih jadi langkah kecil kalau saya untuk pengalaman saya nanti di dunia kerja. Jadi Mas Adi kalau misalnya di kerja mau turun ke masyarakat ke yang usia itu ya. Tapi udah ada tawaran sebelumnya. Kalau tawaran belum ada sih Kak, cuma karena Mama Nisanya juga apa namanya dari kayak apa sih namanya kalau yang posyandu gitu Puskesdes apa ya? iya intinya kayak analisa gitu ya gitu. Nah jadi kayak Mama juga bilang mungkin ada peluang kalau kita di sana gitu bisa kader kalau Iya, itu kader-kadernya di posyandu gitu kan ya. ya jadi kayak Mama juga kan jadi kader kan di posyandu jadi kayak Mama kan bilang kayak mungkin bisa nih nanti kalau kamu jadi gitu di sana kayak jadi sadar mungkin gitu ya di sana itu kayak misalnya kan biasanya posyandu-posyandu itu bisa memberikan penyuluhan kayak sosialisasi gitu kan Kak. Itu sih Kak Kalau untuk kendalanya apa? Kalau misalnya Kak Kiki mau satu kerja. kalau kendalanya caranya kayak gimana ya, prospek kerjanya untuk di situ itu kan saya bilang tadi itu termasuk salah satu langkah awal yang bisa saya ambil gitu kan. Tapi dari pertimbangan saya kayaknya saya kurang bisa untuk gimana ya dapat peluang yang lebih besar lagi untuk ke dunia kerja kalau misalnya saya hanya stuck di situ. Iya. Oke. Nah, jadi setelah kita mengevaluasi segala kelebihan dan ketantangan dari dari dua pilihan itu, kira-kira Kak Kiki sudah ada belum sih langkah mungkin yang terlintas dalam pikirannya Kak Kiki? Kira-kira setelah lanjut ini lebih baik saya gimana ya? Kita mau ambil apa dulu dari dua pilihan itu? Kemungkinan kalau di antara dua pilihan itu kemungkinan saya akan ambil yang S2 dulu ya Kak. S2 dulu. Iya, karena kan bisa dilihat kalau misalnya saya kalau lolos nih di susah mungkin saya langsung akan lanjut ke S2-nya. Nah, untuk bekerja ini itu adalah plan B. Oh iya, kakak sudah dapat ya istilahnya yang pertama itu kakak mau lanjut S2 dulu kalau memang nanti gagal, tapi saya doakan, saya rasa dengan kompetensi yang kakak miliki pasti ada kemungkinan kakak lolos S2 ya kan sehingga terus keduanya kalau misalnya Kak Dikti nggak lolos S2 kaki berusaha untuk bekerja. Oke. Jadi karena kita sudah mempunyai solusi dari permasalahan yang pertama, setelah solusi kerjanya itu mau apa? Mungkin sudah punya jawabannya ya. Iya. Jadi kita lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu di mana Kiki merasa tertinggal dengan teman-teman Kiki kan? Iya. Nah, menurut Kak Kiki, boleh nggak sih jelaskan lebih lanjut lagi apa yang membuat Kak Kiki merasa Kak Kiki kayaknya tertinggal dari teman-teman? Oke. Jadi yang membuat saya merasa tertinggal itu kayak kan di fase terakhir itu kan ada namanya ujian gitu kan, ada 3 tahapan, proposal, hasil sama tuh. Iya. Nah kemudian teman-teman saya itu sudah di tahap selesai proposal nih. Nah sementara saya masih sibuk balik-balik bimbingan gitu, jadi kayak walaupun saya senang mereka udah bisa sampai di tahap itu gitu, cuma saya merasa diri saya kayak kok saya masih stuck di sini sih, kenapa sih nggak lanjut-lanjut gitu loh. Oke, jadi kemarin juga kakak merasa tertinggal karena kakak ketinggalan fasenya. Iya. Yang lainnya udah disemprot, kakak belum semprot gitu kan. Oke. Menurut kakak nih dari fenomena itu apa sih dampak buruk bagi kakak sendiri? Kalau dampak buruknya bagi saya sendiri itu kayak saya susah untuk membangun semangat saya atau motivasi saya untuk melanjutkan ini kayak karena saya udah kayak suntuk gitu loh Kak, kayak mereka udah nih tapi saya masih di sini aja masih terulang aja gitu fasenya gitu kan, jadi kayak gimana ya semangatnya tuh udah nggak semembara awal ya. Oke, jadi dampaknya itu semangatnya udah nggak terlalu power udah ngerasa tertinggal duluan gitu kan. Nah, oke. Kira-kira teman yang maksud ini teman dekat teman hanya teman kelas aja? teman dekat
dan juga teman kelas. Teman dekat ya, materinya semua ya. Iya. Kalau untuk sebelumnya kakak sudah pernah cerita belum ke orang tua tentang perasaan ibu ini? Belum pernah ya. Tapi respon dari orang tua itu gimana? Kalau respon dari orang tua sih biasanya kayak dia cuma bilang kayak semangat, terus kayak sekarang tuh di tahap apa ya, gitu kayak kira-kira nanti gimana, apa targetnya, kapan nih selesainya, gitu. Itu sih ya. Oke, dari ungkapan dari orang tua itu kira-kira Kak Kiki memandang ungkapan dari orang tua untuk kapan nih selesainya itu gimana sih? Apakah Kak Kiki menilai itu sebagai tuntutan atau hanya itu ungkapan untuk kayak lebih semangat lagi? Kalau dari pandangan saya itu cukup memberikan semangat sih ya, karena kan saya berpikir biasanya ini dari orang tua ya, jadi kalau orang tua kayak nanya target itu pasti kan kayak berpikir oh bisa ditarget nih sampai segini, jadi kira-kira apa aja yang bakal dikeluarin gitu kan. Oh gitu. Oke, jadi kalau untuk dari orang tua alhamdulillah dapat dukungan ya yang bisa bikin kakak jadi lebih semangat. Kalau dari teman-teman gimana nih? Ada nggak sih kayak mungkin ungkapan dari teman-teman yang membuat Kak Kiki semakin merasa tertinggal gitu? Ada nggak? Kalau nggak dari teman-teman, kalau dari temen deket beda sih kan. Mungkin kalau kayak temen kelas mungkin karena mungkin karena sudah sensitif ya, jadi kadang kayak perkataannya mungkin sebenarnya nggak menyinggung gitu kan, cuma kayak kadang kayak mereka yang bilang ini udah kasih aku masih sempro, aku kayak mikir kamu udah sempro aku belum gitu ya, karena udah mungkin karena sudah sensitif sih ya saya rasa itu, jadi kayak aku nggak nyalahin saya nggak nyalahin teman saya ya, ini kayak keadaan. Tapi ada nggak sih saat dimana Kak Kiki merasa tertusuk atas ungkapan itu? Ada ya. Itu hal yang wajar, semua manusia pasti merasa hal itu juga. Terutama saya dan juga pernah ada yang Kak Kiki seperti itu. Nah, sebelumnya nih kita bahas tentang masa lalu. Kira-kira di masa lalu kakak pernah nggak sih menghadapi permasalahan yang sama, tapi Kak Kiki merasa bisa mengatasi masalah ini? Kayak misalnya dulu misalnya waktu SMA Kak Kiki ngerasa pernah tertinggal mata pelajaran, tapi ternyata Kak Kiki bisa mengatasi masalah ini, masalah tertinggal misalnya tinggal mata pelajaran, atau tinggal misalnya dia ada tulis hafalan nih, teman-temannya udah hafalan tapi Kak Kiki belum hafalan. Pernah nggak? Masa SMA pernah ini waktu kita disuruh kalau nggak salah menghafal itu kayaknya mata pelajaran biologi. Nah itu sedangkan kayak kita disuruh menghafal kan, terus kayak disuruh ngambil satu-satunya ke depan, itu ditanya-tanya gitu tentang yang kita hafal ini. Gue udah nggak tahu ingat siapa yang hafalnya kan. Jadi kayak saya kan dulu sempat juga kayak di organisasi di SMA, jadi pas mau nih nggak sempet ceritanya nih, nggak sempet untuk menghafal kan, paling besok paginya harus sudah maju ke depan gitu. Nah jadi pas malam ini nggak sempet kan, jadi pas tadi itu saya kayak bingung, jadi teman-teman udah di tahap mereka udah hafal gitu, saya belum, ini gimana nih kalau saya di bagian pertama. Nah cara saya mengatasi masalah itu tuh kan lalu saya datang pagi ya. Nah untungnya teman saya itu datang pagi. Nah saya bisa menghafal, maksudnya kayak lumayan cepat menghafal kalau saya dengar teman saya bicara. Jadi kayak apa yang dia hafalin saya dengerin, tanpa saya menghafal itu kayak bakalan ingat dibandingkan saya menghafal sendiri. Jadi cara saya mengatasi masalah itu, teman saya sudah hafal ini saya suruh kayak dia berulang-ulang kali nih baca ulang. Oh oke. Dan pas disuruh maju akhirnya ininya ingat yang tadi gitu. Oke. Kira-kira nih dari permasalahan yang sudah pernah Kak Kiki hadapi, apa sih pelajaran yang bisa kakak ambil dari saat kakak mengatasi masalah itu? Mungkin gimana ya, kalau pelajaran itu untuk saat
saat ini kayaknya saya harus mencari kayak temen yang real yang bisa memotivasi saya, terus kayak selalu bisa gini memberikan saya semangat untuk tetap melanjutkan ini, jangan semangatnya tuh kayak berhenti di sini gitu, kayak gitu sih. Jadi kakak sudah punya nih solusi dari masalah ini, dimana kakak itu kayaknya butuh temen deh yang bisa motivasi kakak untuk tetap semangat jalani semester akhir ini gitu, supaya kakak nggak merasa menyerah. Nah untuk cara lain ada nggak sih cara yang mungkin terlintas di pikiran kak Kiki untuk mengatasi masalah supaya kayaknya udah deh nggak usah lagi merasa tertinggal dari orang lain, karena kita kan punya tahapannya sendiri, ya kan? Ada nggak? Ada sih kak, jadi kayak intinya selain orang tadi yang memberikan motivasi itu saya sempat beberapa saat lalu kayak sadar gitu, ada hal yang membuat saya sadar kenapa saya masih di fase ini, kayak walaupun menurut saya ini kayak baik, kayak belum tentu itu di hal yang lain itu baik. Jadi kayak setiap hal itu ternyata itu kayak saling bersama paut gitu. Dan jadi gimana ya, pada saat itu tuh jadi masalahnya tuh gini kak, kan saya sadar itu pas saat di situ saya telepon kan, kalau lu kan sudah targetin nih bulan ini kan ditanya targetnya wisuda kapan gitu. Saya bilang bulan ini mah gitu kan. Terus itu udah lalu kan, terus pas yang berbeda ini menanya gimana prosesnya gitu, bilang masih minimal sudah isi belum di ACC nih sama dosen pembimbing. Terus makanya terus jadi kan orang tua kalau paham ya gimana sih kayak seberapa lama gitu. Terus jadi nih di bulan Juni wisudanya kayaknya ada emang soalnya ini aja udah bulan Mei ya, bulan Mei ini masih belum di ACC nih ya, soalnya ngomong kayak oh iya soalnya mama juga kayaknya belum dibayar kalau misalnya untuk nanti wisuda gitu. Nah di situ sempat refleksi juga sih kayak oh ternyata ini toh kenapa saya diperlambat gitu, karena kan orang tua saya gitu, jadi kayak mungkin memang waktunya belum tepat ya. Oke, jadi langkah kedua ini saya lakukan ya kak. Jadi langkah kedua ini kakak mengubah mindset di mana apa yang terjadi itu belum tentu buruk, kan? Apa yang terjadi itu belum tentu buruk, apa yang terjadi itu belum tentu kasih efek yang negatif sama kita. Ternyata di balik itu juga ada hal yang ternyata lebih baik, ya kan? Oke, jadi bisa kita simpulkan dari pembahasan yang kedua ini supaya kakak nggak overthinking tentang merasa tertinggal ini. Kak Kiki itu pertama kayaknya Kak Kiki butuh deh teman untuk memotivasi Kak Kiki. Terus yang kedua yaitu dengan Kak Kiki mengubah mindset bahwasanya setiap hal yang terjadi di dunia ini pasti ada hal positif dengan hal negatif, gitu kan? Oke, terkait yang pertama nih kak, kan kakak tadi bilang kalau itu kan, nah udah ada kan sih teman yang mungkin saat ini bisa kasih motivasi ke kakak. Untuk saat ini sudah merasa mulai ada ya, kayak sudah merasakan posisinya teman-teman ini, mungkin juga mereka udah nyadari nih, kok kenapa ya temanku kayak udah kurang semangat, jadi mereka tuh kayak setiap ketemu saya selalu nanyain juga sih kayak gimana prosesnya, udah sejauh mana, gimana bimbingannya, terus ada yang nanyain boleh main dia bimbingannya, gitu kan, jadi kayak wah udah mulai dapet nih teman-teman yang udah bisa membantu saya untuk menemukan semua. Oke, berarti kalau untuk temennya udah ada ya. Jadi kita rasa untuk menjalankan dua cara itu Kak Kiki sudah mampu, dan saya yakin juga Kak Kiki pasti bisa menyelesaikan masalah Kak Kiki saat ini. Saya yakin kakak itu kuat itu loh untuk menghadapi ini, dan saya yakin masalah ini pasti akan segera selesai. Jadi semangat terus ya kak. Kita bersyukur sudah dikelilingi sama teman-teman yang mensupport, ada juga orang tua yang berlingkungan seperti itu. Nah jadi karena kita sudah mempunyai dua solusi dari dua permasalahan yang sudah kasih dijabarkan tadi, saya rasa pertemuan kita hari ini sudah cukup ya kak. Atau ada lagi yang menanyakan? Saya rasa tidak ada sih, Nggak ada yang mau sampaikan, nggak ada lagi. Oke, berarti saya rasa cukup ya kak. Oke, tapi sebelum saya tutup, saya ingin
sih Kak. Jadi perasaan saya barusan kayak lebih lega karena saya sudah bisa sharing apa yang ada di dalam kepala saya. Soal ini kayak saya perlu nih kayak jangan cerita ke orang lain gitu. Jadi kayak sekarang setelah sharing, oh iya ya ternyata arahnya tuh ke sini, ada begini, ternyata ada juga di sekeliling kita gitu sih Kak. Jadi yang kakak rasakan ternyata tanpa disadari solusi itu ada. Iya. Kan? Iya, oke. Terima kasih kak saya ucapkan atas pertemuan ini. Karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka apa lagi kita tutup dengan doa juga. Kakak mau bikin doa lagi? Ini kayaknya. Ya. Jadi sebelum kita menutup pertemuan masing-masing ini, ada amal baiknya kita mohon kepada Tuhan untuk memperlancar segala urusan dunia yang sudah kita jalani saat ini. Semoga Tuhan memberikan kemudahan kepada Terima kasih Kak Ganti atas pertemuan hari ini. Terima kasih juga Kak Indah. Iya. Oke, terima kasih ya. Saya untuk pamit ya. Dadah. Hati-hati ya di jalan.